Romo itu ndak kawin berkorban atau tidak? Saya itu waktu SMP pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan. Normal, gue normal. I love you. Dia cantik banget. Dia rebutan, dia itu bunga. Kenceng, masih bisa khotbah baik. Romo sudah piansuy, halah. Umat tidak akan berkata, apa kabar Romo? Enggak, kok enggak mati-mati sih Romo gitu ya. Saya berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Ini bedanya. Ini sacer, ini kekudusan. Maka Yesus pada hari ini juga engkau akan berada di dalam kerajaan surga. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tindakan Allah. Jadi Allah itu tahu manusia itu kelak upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Allah tidak tega. Allah ingin manusia itu bersatu lagi dengan penciptanya di surga. Maka dia utus anaknya untuk menebus. Karena uang tebusan tuh gini, uang tebusan tuh. Saya misalnya ngegadein gitar saya punya gitar, saya gadein. Nah gitar ini akan saya peroleh lagi kalau saya berikan uang tebusan. Gitar itu menjadi hak saya lagi. Sama. Manusia sudah direnggut oleh dosa dan dimiliki oleh roh jahat. Dan Allah menebus lagi sehingga ini kembali menjadi anak Tuhan. Lihat, ini karya Allah. Di dalam kerangka apa? Penebusan. Maka kita bisa lihat di dalam nilai-nilai pengorbanan itu ada apa saja. Pertama, di dalam pengorbanan pasti ada satu. Saya yang akan saya ambil, yang saya berikan. Kan mengorbankan itu kan berarti saya memberikan sesuatu. Itu pasti yang berharga. Pasti yang berharga. Itu pengorbanan. Maka seringkali suka aneh. Orang mengorbankan, saya mau nyumbang. Sumbangan ini pengorbanan. Apa yang disumbangkan Pak? Baju bekas. Itu bukan pengorbanan, itu penghinaan namanya. Ini kan sudah tidak dipakai lagi, tidak berharga. Itu bukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan saya lakukan itu, kenapa yang paling berharga ini saya berikan? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Maka di dalam kitab Kejadian bagus sekali Tuhan berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan ia bersatu dengan, ya udahlah, istrinya. Dan akhirnya mereka menjadi satu. Lihat, keluarga itu berharga sekali. Di tempat keluarga adalah cinta pertama yang kita dapatkan. Tetapi relasi dengan keluarga saya tinggalkan untuk membangun sebuah keluarga yang lebih berharga. Lihat. Jadi di dalam pengorbanan itu ada sesuatu apa? Gerakan untuk apa? Sacrificing, mengorbankan. Dan tentunya kita harus sadar, pada saat orang harus mengorbankan pasti punya penderitaan. Benar atau tidak? Berarti pasti kita kalau pada saat pengorbanan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kalau saya sudah berkorban, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Contoh, ada seseorang anak bertanya, Romo itu ndak kawin berkorban atau tidak? Saya ditanya serius sama anak-anak. Romo tuh kalau ndak kawin itu apakah itu sebuah pengorbanan atau tidak? Saya katakan begini, nak,
Dulu waktu awal-awal saya jadi romo, saya nggak menikah, itu saya lihat sebagai pengorbanan. Tetapi setelah saya menjadi imam bertahun-tahun mendengarkan konsultasi, Anda langsung tahu jawabannya ya. Tidak menikah itu anugerah terindah, saudara-saudara. Bukan pengorbanan, enggak. Aduh Tuhan, apalagi saya selalu banyak melihat ibu-ibu ya Tuhanku yang sudah tidak jelas bentuknya. Saya pernah cerita atau belum, aku lupa toh. Saya itu waktu SMP pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan. Normal, gue normal. Masa saya jatuh cinta pada sesama jenis torawe? Saya nggak boleh jadi romo kalau begitu gitu ya. Saya jatuh cinta pada perempuan, cuma Eko ini chicken, nggak berani datang dan berkata I love you. Saya nggak berani ngomong karena apa? Karena saya takut ditolak. Dia cantik banget. Dia rebutan, dia itu bunga di tengah-tengah rumput liar. Bener cantik banget. Sehingga banyak sekali teman-teman saya yang mendekati dia. Salah satunya saya hanya menjadi pengagum dia. Saya hanya melirik pada dia dan dia tidak pernah melirik saya. Jangan ketawa. Justru karena dia tidak melirik saya jadi romo sekarang. Saya selalu mengamati dia. Apalagi kalau pelajaran matematika, Karena pelajaran matematika kan guru tuh menjelaskan dan saya ramu dengan opo-opo gitu ya. Saya lebih mudah ngeliat dia, ih cantik banget, edan kata gue tuh, ih cantik, wow, putih, rambutnya panjang, wedan. Betul-betul, saya selalu terimpi-impi, pernah membayangkan seandainya aku bersama dia. Pasti akan indah semuanya. Dunia ini hanya milik berdua. Anda semua di neraka. Tapi saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi bayangan saya, rupanya Tuhan menunjukkan bahwa kehendak Allah lebih indah. Saya reunian 10 tahun yang lalu, ketemu dia. Dulu saya teriak, wow. Sekarang, ya. Anda tahu masuk palang pintu pun harus dibuka dua-duanya gitu ya. Saya tanya, ini kamu? Iya kok. Kamu dulu sering ngeliatin saya. Dulu saudara-saudara, dulu. Sorry. Dulu waktu aku tersesat. Jadi saudaraku, lihat yang terjadi. Bahwa di dalam sebuah pengorbanan, di dalam sebuah sacrifice, ada sesuatu yang hilang. Benar, saya tidak pernah punya seorang perempuan pun yang eksklusif dengan saya. Dan itu menyenangkan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang rese nanya, Romo udah makan belum? Ya Allah, nanya-nanya gitu ya. Dia di Bandung, saya di Surabaya. Sudah makan belum? Emangnya kalau ini mau nge-GoFoodin, kata saya itu. Saya tidak punya, betul. Tetapi bukan berarti saya tidak bahagia. No, memang tidak ada satu perempuan yang eksklusif dengan saya. Tetapi banyak perempuan yang memperhatikan saya. Bapak yang menikah N. Ya. Memang ini tolong jangan ceritakan ya. Tolong jangan ceritakan. Memang kalau saya memimpin
meninggal suaminya, itu istrinya menangis kejut-kejut. Tapi kalau pastor yang meninggal, saudara-saudara, semua umat tertawa bahagia. Paling menangisnya sebentar, setelah itu makan-makan. Jadi memang rupanya kalau pastor meninggal itu tidak ada yang kehilangan. Sehingga kemarin itu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang ngopeni beberapa pastor. Bapak-bapak ngopeni pastor-pastor senior. Dia mengatakan, Romo, Pak, umat itu ngopeni Romonya kalau waktu masih muda. Masih kenceng, masih bisa khotbah baik. Romo sudah piansu, yalah. Umat tidak akan berkata, apa kabar Romo? Enggak, akan berkata, kok enggak mati-mati sih Romo gitu ya. Tapi saya yakin itu bukan umat ya. Betul? Tuhan dengarkan mereka. Jadi memang sekali lagi di dalam sebuah pengorbanan ada dua hal tadi yang menarik. Bahwa ada sesuatu yang berharga yang saya berikan untuk sesuatu yang lebih berharga. Namun yang kedua pun di dalam sebuah pengorbanan ada sebuah hal yang saya kehilangan dan membuat menderita. Nah, menjadi masalah. Kalau saya berkorban untuk diri saya akan happy-happy saja, enteng melakukannya. Contoh, seorang ibu ingin performance-nya baik, maka dia makan hanya sedikit. Dia mungkin karena ada ibu-ibu yang rajin order makanan banyak gitu. Dia cicipin sedikit, pah abisin gitu. Jadi dia melakukan sacrificing, makan sedikit untuk mendapatkan tubuhnya yang baik, tubuhnya yang indah. Oke, mudah. Saya melakukan sesuatu untuk diri saya akan mudah banget. Saya melakukan sesuatu untuk yang saya sayangi. Seperti tadi, Pak Frans. Ayah saya COVID, saya harus terjun merawat dia. Saya tidak mau kehilangan dia. Dia berharga bagi saya. Lihat, dia sudah mencintai saya. Saya lakukan enteng-enteng saja. Anda pun sama, sacrifice untuk anak-anak Anda. Anda capek bekerja lalu pulang ke rumah, anak-anak cerita, "Ma, makanannya ndak enak, buatan mama enak banget." Pasti mamahnya akan langsung melakukan untuk anaknya. Dan dia sukacita pada saat sudah masak dihabiskan, senang. Ibu saya itu kalau udah masak senang sekali dihabiskan. Kami anak-anaknya menghabiskan bukan karena enak, karena tidak ada pilihan lain. Selain dua, lapar dan makan. Ya sudah, kita makan. Jadi kita melakukan pengorbanan akan enteng, mengalir begitu saja kalau untuk orang-orang yang kita sayangi. And a big question is, kalau saya berkorban untuk orang yang pernah mengkhianati saya, pernah menyakiti saya, dan orang itu adalah orang yang saya sayangi. Ini menjadi sebuah sacrificing yang berat banget. Apalagi orang itu sudah tidak berharga lagi. Tak pateni wae. Apalagi kalau orang itu sudah tidak bisa apa-apa lagi dan Anda tidak tergantung pada orang itu. Ngapain orang itu ada dan gak ada di dunia ini, gak ada efeknya dalam hidup saya. Tetapi saya harus melakukan sesuatu pengorbanan untuk dia. Ini berat banget. Ini berat banget. Maka pengorbanan yang seperti ini tidak pernah boleh melihat pribadi orang tersebut. Apakah dia layak supaya saya melakukan pengorbanan atau tidak? Kalau melihat layak atau tidak layak, orang yang sudah menyakiti saya lalu saya berkorban untuk dia, layak atau tidak? Layak atau tidak? Anda manusiawi. Betul. Tidak layak. Anda punya seorang suami, begitu sudah sangat disayangi.
Ada main dengan wanita lain. Dia pulang, saya harus membuatkan kopi untuk dia. Layakkah? Saya nggak nanya ibu langsung enggak. Tenang saja Bu, jangan emosi, tenang. Ibu jadi melihat kepada saya seperti saya pengkhianatnya gitu ya. Langsung kita mengatakan tidak. Kalau bisa saya akan membalasnya. Betul atau tidak? Anda harus banyak bertobat. Nah, tuh. Jadi memang paling sulit sekali kalau saya melihat orang itu. Nah, saya punya cerita, kisah. Ini Rawono di YouTube toh yo. Jangan ke YouTube, off. Kadang-kadang saya tinggal, Romo gak ada ya, udah pergi ya. Dengan Romo-Romo yang gak pas di hati. Dengan teman-teman serumah. Yang tidak terlalu mudah diajak kerjasama. Yang kadang-kadang menjengkelkan. Tugasnya begitu mudah ditaruh kepada saya. Ada yang meninggal, Eko bagian yang meninggal, Eko yang meninggal. Ada sakramen perminyakan, Eko jagoan dia. Jos kalau doa untuk orang yang meninggal. Emang saya terkenal jos banget gitu ya. Baru gini aja udah plak gitu ya. Belum perminyakan saudara-saudara baru gini. Tuhan gubrak asah sudah Tuhan. Selesai dia. Langsung saya telepon amal penguburan Katolik. Ukuran petinya siapkan gitu ya. Romo itu selalu hal yang berat kepada saya. Tetapi kalau diajak makan, saya tidak pernah diajak-ajak gitu ya. Saya kalau membaikin dengan teman serumah kayak gini, menarik atau tidak? Tidak menarik. Tetapi saya tidak boleh melihat dia. Saya berkorban untuk dia. Saya berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Ini bedanya. Ini sacer, ini kekudusan. Ini pengorbanan yang membawa kekudusan. Saya berkorban untuk Bapak. Bukan karena saya melihat Bapak. Bukan karena Bapak sudah melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya. Tidak. Saya melihat sesuatu yang lebih mulia. Jadi saya melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Lebih agung, lebih kudus. Lebih berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana pada saat kita melakukan sesuatu untuk yang lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan, maka tanpa sadar akan muncul keikhlasan, kerelaan, keentengan. Karena tadi dijalankan karena saya tahu Allah itu lebih berharga dari saya. Kemauan Tuhan itu lebih berharga dari saya. Mari kita lihat di dalam kitab suci. Dikatakan pengorbanan semacam apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya lihat 3 versi. Samuel, Yesus, Paulus. Samuel di dalam kitab pertama Samuel ayat 15 berkata gini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus sendiri ngomong begini. Memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus ngomong begitu. Dan yang terakhir Paulus berkata, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melihat apa yang diajarkan di dalam kitab suci, kalau kita ingin hidup lebih luhur, lebih mulia, kita harus apa?
kita harus mengubah cara pikir kita, cara bertindak kita, cara kita berbela rasa dengan pola hidup beriman. Sebagai seorang beriman, cara pandang kita, cara tindakan kita, cara merasa kita, maka harus seperti Bapa, seperti Allah. Ini tuntutan. Maka di dalam Injil, Yesus benar-benar punya targetnya hebat banget untuk itu, untuk hidup kita. Hendaklah kamu kudus. Kenapa? Karena Bapamu adalah kudus. Jadi kita tidak pernah boleh hidup di dalam iman yang rata-rata. Alah, susahlah berkorban untuk orang itu. Susahlah memaafkan orang yang sudah seperti itu. Wes raiso, ndak bisa. Saya harus melakukan sesuatu yang berat. Itulah sacrifice. Itulah kekudusan. Itu membawa kekudusan. Maka bagaimana kita bisa meneladani lewat Yesus? Pertama, sewaktu Injil Lukas bercerita tentang Yesus di taman. Dia berdoa di taman apa? Getsemani. Dikatakan oleh penginjil Lukas, tetes-tetes darahnya seperti apa? Ngomong aja gak apa-apa. Tetesan-tetesan keringatnya seperti darah. Langsung dokter tahu, kebalik. Betul. Tetesan keringatnya seperti darah mengalir. Begitu ketakutan Yesus. Tetapi setelah berdoa begitu kusyuk, penuh ketakutan, apa yang dilakukan oleh Yesus bagus banget. Yesus dikatakan oleh penginjil Lukas apa? Dalam Lukas 22:45 ini akhir dari doa Yesus. Yesus bangkit dari doanya. Ia menyongsong. Ia hadapi Yudas. Ia hadapi para imam-imam ahli-ahli Taurat yang mau menangkap dia. Dia bukan bersembunyi, tidak. Dia hadapi. Itu yang pertama. Jadi Yesus itu tidak takut dengan penderitaan. Dia menyongsong. Yesus tidak takut dengan pengorbanan. Yang kedua, apa yang terjadi waktu Yesus diolok-olok, waktu Yesus dicemoohkan, waktu Yesus ditampar, apa yang dilakukan oleh Yesus? Seperti Anda, Yesus diam saja. Anda sangat menghayati ya hidup Yesus rupanya ya. Kagum saya ini. Betul. Benar, Yesus diam saja. Dan ingat, Yesus tidak terbalik. Kalau kita kan bedakan kalau manusia, kalau kita diolok-olok, apa yang selalu kita katakan? Lakukan lagi. Buat pembelaan. Kita langsung cepat ingin ngebales. Misalnya status WA, kenapa sih kamu diam aja? Emangnya yang rame siapa? Gitu. Kamu kan yang nantang. Mah rame jadinya gitu ya. Yesus tidak, Yesus diam saja. Kenapa? Karena Yesus tahu dia menerima apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Ini caranya Bapa. Ini caranya Bapa untuk menyelamatkan saya. Ini caranya Bapa untuk membawa kekudusan kepada manusia. Maka Yesus diam saja. Taat. Dan ketiga, lihat. Pada saat Yesus menerima kesakitan, kepahitan dengan lapang hati, membuahkan pengampunan. Pada saat Yesus sudah dicambuki, sudah diludahi, sudah dipaku, kekerasan itu dia terima dengan lapang hati. Dan akhirnya membuahkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yesus membuat sebuah kesaksian. Di dalam Injil Markus, perwira berkata, dia benar-benar anak Tuhan. Bahkan di dalam Injil Lukas, pria yang disalib bersama Yesus langsung sadar, kami ini berdosa. Yesus, kalau engkau nanti ke surga, bawa aku ke sana.
Maka Yesus pada hari ini juga engkau akan berada di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku, bagaimana supaya kita menderita, menghadapi penderitaan, pengorbanan dengan penuh sukacita? Pertama, hidup itu bukan karena nasib, bukan. Oh, nasib saya dilahirkan seperti ini. Oh, nasib saya memang pastor sebagai orang yang selalu disalahkan. Oh, nasib saya selalu aja jelek terus. Saya itu selalu ketimpal mara bahaya terus. Itu sudah nasib. Tidak ada. Manusia hidup bukan karena nasib. Manusia hidup karena apa? Berani. Punya iman, percaya. Yang kedua, begitu banyak dalam kehidupan hal-hal yang tidak seperti yang kita kehendaki. Namun kalau itu terjadi, jangan banyak omong. Jangan banyak tanya pada Tuhan. Jangan cerewet. Nanti Tuhan berkata, bawel lu. Tolong, di saat Anda menderita, seperti Bunda Maria pula, dia masukkan ke dalam hati, menerima. Karena pada saat penderitaan itu diterima, Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan rahmat untuk bisa berdamai dengan Tuhan.